Jangan lupa subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi komposisi dan juga inversnya pada kehidupan sehari-hari. Kita belajar sesuatu pasti ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, pasti ada manfaatnya gitu, tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah aplikasi komposisi fungsi. Pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pemotongan kain menjadi pola dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi pakaian. Banyak item pola terbentuk bergantung lebar kain yang tersedia dengan mengikuti Fx sama dengan 2/5x ditambah 5. Sementara banyak pakaian yang diproduksi bergantung pada banyak pola yang dihasilkan dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 4/5x ditambah 3. Jika tersedia 125 meter persegi kain untuk membuat pola, berapa banyak pakaian yang dapat dihasilkan? Nah, dari soal ini bisa kita ilustrasikan. Ini ada kain, kainnya kita potong, itu adalah tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu berarti apa? Fx ya. Ya, tahap yang pertama berarti ini adalah Fx. Selanjutnya masuk tahap yang kedua yaitu penjahitan. Yaitu apa? Gx. Selanjutnya hasil jadinya adalah pakaian. Pakaian ini berarti apa? Apakah F bundaran G atau G bundaran F? G bundaran F X. Kenapa kok G bundaran Fx? Ingat bahwa untuk fungsi komposisi itu kita mengerjakannya, kalau rumus seperti ini kan kita mengerjakannya dari belakang. Dari F dulu baru dimasukkan ke G. Berarti dari tahap ini kan dari F dulu masuk ke tahap G. Gitu. Dari pemotongan masuk ke penjahitan sehingga nanti menghasilkan pakaian. Dan pakaian itu adalah G bundaran Fx. Karena kita sudah tahu polanya itu adalah G bundaran F, G bundaran Fx, maka rumusnya G bundaran Fx itu apa? G Fx. G Fx, Fx-nya berapa itu? 2/5 X ditambah 5 sama dengan kita masukkan ke G, berarti 4/5 dikali 2/5 X ditambah 5 ditambah dengan 3. Kita kalikan jadi 8/25 X ditambah 20/5 ditambah 3. 8/25 X ditambah 20 dibagi 5 4 ditambah 3 7. Ya, maka G bundaran F X sama dengan 8/25 X ditambah 7. Sedangkan kain yang tersedia itu adalah 125 meter persegi. Berapa banyak pakaian? Berarti kita mau cari nilai apa? Nilai dari G bundaran Fx-nya. G bundaran F X-nya berapa? 125. X itu adalah kainnya. Sama dengan 8/25 dikali 125 ditambah 7. Ini dapat 1, ini dapat 5, 8 kali 5 itu 40,
40 ditambah 7, 47. Jadi banyak pakaian yang dihasilkan sama dengan 47. Nah, seperti itu contoh nomor 1. Next, selanjutnya kita akan bahas ke contoh yang kedua. Nah, selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk mencetak X eksemplar novel dalam sehari diperlukan Fx sama dengan 1/500X ditambah 100 unit mesin cetak. Padahal jika digunakan X unit mesin cetak, biaya perawatan harian yang harus dikeluarkan adalah Gx sama dengan 10X ditambah 5 dalam ribuan. Jika pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini sebesar 65.000, maka banyak eksemplar novel yang dicetak adalah titik. Nah, di sini kita harus memahami soalnya terlebih dahulu. Yang kita tahu X itu adalah banyak novel dalam eksemplar ya. X-nya itu adalah banyak banyak eksemplar. Tuh, selanjutnya diperlukan Fx untuk mencetak. Diperlukan Fx sama dengan 1 per, ya kan, berarti dari X kita fungsikan dengan F, nanti hasilnya adalah Fx gitu. Nah, untuk perawatannya itu nanti dari mesin kan kita rawat. Nanti jadinya apa? Berarti G bundaran F Fx. Tuh, berarti langkah pertama kita harus cari G bundaran Fx. G bundaran Fx itu adalah biaya pengeluaran perawatan untuk mesin cetak. Biaya pengeluaran perawatan ya. Perawatan mesin gitu aja. Biaya pengeluaran perawatan mesin. Berarti kita harus nyari G bundaran Fx dulu. Karena belum ada. G bundaran Fx sama dengan G Fx. G Fx-nya. Nah, Fx-nya bisa kita ubah, kita kalikan dulu jadi 1/500X ditambah 100/500 atau 1/500X ditambah 1/5. Nah, kita gunakan yang itu aja, 1/500X ditambah 1/5. Kita gunakan yang ini. Maka G langsung kita substitusikan saja. Dengan G-nya tadi 10
1/500 X ditambah 1/5 kali 5. Ini 10 X per 500 ditambah 10/5. 10/5 itu 2. Ini ada tambah ya. Bentar. Tulisannya kok jelek sekali ini. Ini udah ditambah 5. Chat. 5. Berarti ini masih ditambah 5 sama dengan ini bisa kita sederhanakan, coret-coret jadi X per 50 ditambah 7. X per 50 ditambah 7. Nah, padahal biaya perawatannya itu kita udah tahu, yaitu 65.000. Ini sudah dalam, tadi kan GX-nya dalam ribuan, berarti ini itu sudah dalam ribuan, berarti nanti kita pakainya cuma 65 aja. Nolnya yang belakang ini kita abaikan gitu. Karena yang GX-nya tadi sudah dalam ribuan. Itu ya. G bundaran F X sama dengan X per 50 tambah 7. Ini 65 kan, sama dengan X per 50 ditambah 7. 7-nya pindah ruas, jadi dikurangi 65 dikurangi 7, 58 sama dengan X per 50. Maka X sama dengan 58 dikali 50. Ini kali ya, titik. Berapa? Berarti 2.900. 2.900. Ya, jadi karena kita kan nyari X toh, mencetak berapa banyak X lembar tadi kan X, berarti jadi banyak novel yang dicetak sama dengan 2.900. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang ketiga. Penghasilan per bulan seorang karyawan terdiri atas gaji pokok dan bonus penjualan. Gaji pokok karyawan tersebut adalah 4.500.000. Bonus penjualan sebesar GX, yaitu 5.000 dikalikan dengan X rupiah. Dengan X menyatakan banyaknya unit barang yang laku dijual olehnya selama sebulan. Jika Fx menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, tentukan rumus inverse dari F. Nah, F itu adalah penghasilan total karyawan. F itu adalah penghasilan total karyawan. Ya, Fx sama dengan penghasilan total. Penghasilan total itu berarti terdiri dari apa? Terdiri dari gaji pokok ditambah dengan
bonusnya. Tuh ya, gaji pokoknya tadi berapa? 4.500.000 ditambah dengan bonus. Bonusnya itu apa tadi? GX. Ya enggak, bonusnya GX. 4.500.000 ditambah GX-nya 5.000 X kan begini. Ini fx. Padahal yang ditanyakan adalah inverse. Nah, kita cari inverse-nya. Kemarin cara nyari inverse gimana? Fx-nya kita misalkan dengan Y dulu. Berarti Y sama dengan 4.500 ditambah 5.000 X. Kita buat jadi X sama dengan, berarti 4.500.000-nya kita pindah ruas. Jadi negatif sama dengan 5.000 X. Maka X sama dengan Y dikurangi 4.500 dibagi 5.000. Maka F inverse X sama dengan X dikurangi 4.500 dibagi 5.000. Karena yang ditanyakan hanya inverse, berarti cukup sampai di sini. Nah, itu tadi beberapa contoh soal dari penerapan fungsi komposisi dan juga inverse fungsi. Nah, teman-teman bisa nyari di YouTube yang lainnya untuk soal-soal yang lebih bervariasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.